Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lapar kayaknya nih. Lapar kagak nih? Tuh, lapar bagaimana ini? Ribet ceramah kalau lapar ini. Ini terusin jangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan Allah muliakan Habiban al-Mahbub al-Walid, orang tua kita semua, yakni Habib Ahmad bin Usman bin Yahya. Yang saya hormati dan Allah muliakan Al-Habib Husain bin Al-Wiking Al-Attas. Yang saya hormati dan Allah muliakan Al-Habib Usman Al-Bahar. Yang saya hormati guru kita Gus Ali Ridha Mangli. Yang saya hormati guru saya Ustadz Khair Nur Kalam. Yang saya hormati orang tua kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Sayadi, juga Al-Mukarram Abu Yaki Haji Bunyani, juga Ustadz Abdul Jamil, juga Kakanda Kiai Haji Wahyudi Abdul Majid, juga para tuan-tuan guru semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, di sini saya bukan mau ceramah, tapi di sini saya mau cerita. Boleh nggak nih? Terserah saya yang di sini. Ya, saya mau cerita. Yang pertama yang ingin saya ceritakan adalah saya punya teman, guys. Teman saya ini orang Pekalongan, namanya Ustadz Dr. Sabilur Rasyad dari Pekalongan. Beliau alumnus Madinah, muridnya Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Nah, kalau saya alumni Mekah. Ini saya dengan beliau ini sahabat karib dekat, masya Allah, luar biasa. Belum lama beliau cerita sama saya, Ustadz, ana punya saudara di Tanah Abang katanya. Nyampe di Tanah Abang malam, bingung dia. Begitu sampai Tanah Abang malam, ternyata dia dibegal. Dari orang kampung, dari Pekalongan, Ustadz dia, masya Allah, lugu orangnya, luar biasa. Nyampe lokasi di Tanah Abang dibegal. Itu pakaiannya diambil, tasnya diambil, duitnya diambil, baju yang dia pakai diambil. Sampai baju yang dia pakai diambil. Ini teman saya ini Ustadz, dia cuma mojok, dia nyumput, dia mojok, dia angkat tangan, dia baca doa. Begitu beres baca doa, ini begal balik lagi. Ini tasnya, ini duitnya, ini dompetnya, ini bajunya pakai lagi. Dia kaget dia. Saya tanya sama nih teman saya, antum baca doa apa waktu itu? Ini amalan mahal nih, saya bilang nih. Saya minta, ini lagi musim begal nih. Bener nggak? Saya mau minta. Ini kira-kira mau nggak saya kasih amalannya? Alah, jawaban orang lapar. Mau kagak nih? Apa kagak takut dibegal kali, Mak? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima, jangan ketawa, terusin. Fima razaqtana waqina adzabannar. Doa apa itu kira-kira? Ana syekh, yang saya manggil teman ini syekh guru ya. Ana syekh, waktu ane dibegal, yang ada di otak ane cuman itu. Cuman doa makan yang ane inget.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, itu barang saya. Luar biasa. Tapi berkat keyakinannya dia, itu begal balik lagi. Jangan-jangan begal takut dimakan. Ini kisah nyata, ini Masya Allah. Dari sini saya menarik kesimpulan, ini ilmunya. Dari sini kita tarik kesimpulan. Doa itu yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala modalnya dua. Jadi doa kita modalnya, saya nggak mau ngaji bubar dari sini. Apaan tadi ngajinya ya? Saya nggak mau gitu, sia-sia. Jadi modal doa dua. Ada berapa modal doa? Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Yang pertama apa? Yakinnya pakai kop, jangan pakai kap. Yakin, yakinnya. Nah tuh begitu tuh. Itu top banget udah kalau yakin doang, tipis itu. Jadi yakin, yakinnya. Yang kedua sabar. Saya mau tanya, kenal sama iblis? Kenal apa CS? Yang bener ngaku, yang bener dong. Iblis makhluk Allah yang sangat terkutuk, saking terkutuknya diberi gelar oleh Allah ini iblis LA. Apa LA? Laknatullah alaih. Untung saya LC. A sama saya tipis itu, ABC doang. Naudzubillah dari amit-amit. Itu saking dilaknatnya ini iblis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi gelar oleh Allah laknatullah alaih. Iblis minta kepada Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 36, ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Waktu itu iblis bilang, iblis berkata, Rabbi, wahai Allah, fa'anzirni ila yaumi yub'atun, panjangkan umurku sampai hari kiamat nanti. Siapa yang minta panjang umur? Siapa yang minta panjang umur? Iblis. Dikabul gak sama Allah? Dikabul oleh Allah, dijawab dengan ayat selanjutnya, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, umurmu aku panjangkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya iblis sepanjang umurnya dunia. Bayangin, iblis makhluk yang paling dilaknat, minta sama Allah dikabul. Kita iblis bukan? Ngapa doa kagak yakin? Iblis aja yakin, padahal dia dilaknat oleh Allah, dikabul doanya. Kenapa kita umatnya Rasulullah SAW tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang pertama resep doa apa tadi barusan? Resep doa ya. Saya pernah dengar, tahu bener tahu nggak nih? Ada pengusaha kolab bangkrut, dia datang ke rumah Kiai. Kiai, usaha saya lagi kacau ini, saya minta amalan Kiai. Ente baca kulhu yang banyak. Dia pulang agak pakai nanya lagi, udah dia pulang aja udah. Berapa bulan kemudian dia datang lagi bawa amplop. Dia ngasih hadiah buat Kiai. Alhamdulillah Kiai, ini hadiah buat Kiai. Ini duit apaan? Ini berkat amalan dari Kiai. Emang aneh dulu ngasih apaan? Pan kata Kiai duluan baca kulhu yang banyak. Lah saya baca kulhu. Coba itu. Yang dibaca tibang kulhu doang. Karena keyakinannya dia, cash dikabul oleh Allah. Jadi padahal doa salah sambung nih. Teman saya doa salah sambung tadi. Doa makan dibaca buat begal. Yang ini tibang kulhu. Yang rezekinya jadi lancar lagi, doanya nggak nyambung, tapi berkat keyakinannya dia, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi modal doa yang pertama apa? Kurang kencang yakin. Yang kedua, sabar. Musa alaihi salam, seorang nabi ulul azmi kalamullah, seorang nabi yang bercakap-cakap langsung dengan Allah. Itu di dalam surah Yunus ayat 88 Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, Nabi Musa itu dakwanya ke Fir'aun. Luar biasa berdegongnya ini Fir'aun, kurang biasa kurang ajarnya ini Fir'aun. Nyerah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Surah Yunus ayat 88, Rabbana itmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kata Nabi Musa nih, wahai Allah, hancurkan itu harta tentara Fir'aun, hancurkan. Wahai Allah, kunci mati hati mereka, sebab mereka tidak akan beriman kepadamu sebelum mereka melihat azabmu yang sangat pedih. Wahai Allah. Doa siapa itu? Doa siapa? Nabi Musa, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau mengatakan Nabi Musa meminta kepada Allah agar Fir'aun dibinasakan, agar Fir'aun dihancurkan. Doa Nabi Musa dikabul 40 sanatan, 40 tahun kemudian. Berapa tahun? Siapa itu yang doa?
Nabi Musa, ulul azmi. Ulul azmi ini 5 nabi yang tingkat kesabarannya sangat tinggi. Ulul azmi, Nabi Musa ya nabi, ya rasul, ya ulul azmi. Ngedoa minta sama Allah berapa tahun? 40 tahun. Kita nabi, rasul, ulul azmi, wali. Jadi ustadz timbang kemarin, baru kemarin jadi ustadz. Ya Allah, ngedoa sekarang besok pengen kabul. Dari mana rumusnya? Dari mana rumusnya? Nabi Musa aja 40 tahun diuji oleh Allah baru dikabulkan doanya. Apalagi kita, ya bukan nabi, ya bukan rasul. Paham, Pak? Paham? Ini ilmu bawa pulang ya. Yang pertama ya, ilmu bawa kunci doa ternyata 2. Yang pertama, ya pakai kop. Yakin, seyakin-yakinnya doa kita diijabah. Yang kedua, kudu sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau bukan ceramah, saya mau lagi cerita. Yang kedua, cerita yang kedua. Di dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra, juz 2 halaman 320 yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini kita ma'ruf nih, kita masyhur nih, kita kenal. Beliau adalah salah satu pengarang kitab tafsir Jalalain. Siapa lagi? Jalalain artinya 2 jalal. Saya mukim di Mekah di Ummul Qura. Teman saya Wahabi itu lain, dia bilang bukan kitab tafsir Jalalain, Ustaz. Kitab tafsir jalan lain. Allah. Kitab tafsir jalan lain itu. Masya Allah, luar biasa. Yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam kitab beliau Al-Khasa'isul Kubra, beliau bercerita. Apa ceritanya? Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat besar yang mampu menghafal 2280 hadis dari Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau 10 tahun tinggal bersama Rasulullah. Dia mengabdi kepada Rasulullah umur 10 tahun. 10 tahun kemudian Rasulullah wafat. Jadi umurnya 20 tahun ketika Rasulullah wafat, tapi jadi ulama besar umur 20 tahun. Beliau menceritakan suatu hari datang ke rumah beliau. Ini Rasulullah sudah wafat. Seorang datang ke rumah beliau namanya Ubad bin Abdus Samad. Siapa namanya? Ini biar kita sering-sering dengar nyebut-nyebut nama orang soleh nih. Ini jarang ada yang tahu apa ini. Ini kisah ada yang dengar gak nih? Ubad bin Abdus Samad datang nih ke rumah Sayyidina Anas bin Malik. Begitu sampai, biasa kayak kita nih, tuan rumah nyiapin makanan. Dia panggil pembantunya, ya jariyatu halummi al-ma'idatan ataghadda. Pembantu, tolong sini, siapin makanan ini buat tamu. Dikeluarin makanan. Begitu beres dikeluarin makanan, makan berjamaah. Begitu beres makan berjamaah, Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memanggil lagi pembantunya. Ya jariyah, pembantu, ta'ali ke sini, halummi ke sini. Halumil mandila, tolong ambilkan sapu tangan saya. Datang ini pembantunya, bawa sapu tangan, warnanya putih. Begitu diserahkan ke Sayyidina Anas bin Malik, dipegang. Pembantu, ini kotor, tolong bersihin, bakar di api. Masya Allah, tolong bersihin, bakar di api, Bu ya. Ini error apa bener? Di mana-mana pakaian kalau kotor di mana? Dicuci. Ini sapu tangan saya kotor, masukin ke tungku, bakar biar bersih. Ini pembantu nurut. Dia masuk ke tungku, dia masuk ke dapur, dimasukin ke tungku, korek. Beberapa menit kemudian diambil, dikibas-kibaskan, putih lagi seperti susu. Bingung ini Ubad bin Abdus Samad. Mahada, ini apa-apaan ini? Baru kali ini saya yang lihat sapu tangan kotor dicuci bukan pakai air, dibakar. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu senyum. Apa kata beliau sambil memegang ini sapu tangan? Hada mandilun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi yamsahu bihi wajhah. Ini sapu tangan dulu pernah dipakai untuk mengusap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nara la ta'kulu syai'an. Sesungguhnya api tidak akan pernah bisa membakar maru ala wujuhil anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang pernah menempel di wajah para nabi dan para Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Al ulama warasatul, ulama pewaris nabi, kiai pewaris nabi, ustadz pewaris. Coba pecinya dibakar, cobain dah. Tadi kan Sayyidina Anas cobain nih. Ya enggak, tak? Yang ngaku-ngaku kiai dah, yang katanya kiai banget nih.
Gue mah kiai banget, ya udah coba tes dah, kopi yang dibakar apa kagak? Bener nggak ngewarisin Nabi nih? Masya Allah. Itu yang kedua. Bagaimana sapu tangan? Apa sih keistimewaan sapu tangan? Sapu tangan biasa, cuman yang jadi luar biasanya adalah itu sapu tangan pernah dipakai untuk mengusap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sapu tangan itu menjadi mulia. Cerita yang ketiga, ini Habibnya udah datang belum? Saya cuma nyampe Habib datang doang katanya. Saya dipesan sama Ustadz Sulhan sama Ustadz Mufti, katanya mengaji jangan lama-lama kalau ceramah. Kagak demen ceramah katanya orang sini mah katanya. Bener kagak itu? Ustadz selama Ustadz diatur zaman sekarang. Selanjutnya, cerita saya selanjutnya, pokoknya saya bukan ngaji, saya mah mau cerita. Yang pertama biar manfaat, balik lagi yang pertama tadi apa? Tuh kan, apa yakin doang? Ujuk-ujuk menyakin aja, apaan yang yakin? Doa itu modalnya dua. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Kisah yang kedua tadi, sesuatu barang biasa bisa menjadi luar biasa kalau nempelnya bersama orang yang luar biasa. Kisah yang ketiga ini saya cek di kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya. Beliau menceritakan di daerah satu tempat yang bernama Balkhi. Balkhi ini adalah salah satu nama kampung di Afghanistan, ya. Balkhi namanya. Ada seorang pengusaha sukses, ada seorang pengusaha kaya luar biasa. Dia pengusaha ini punya dua orang anak. Pengusaha ini punya dua orang anak. Ini pengusaha ini meninggal dunia, otomatis harta warisnya jatuh kepada kedua orang anaknya. Yang luar biasanya, ini pengusaha sukses yang meninggal dunia ini bukan hanya harta yang diwariskan, akan tetapi diwariskan juga apa? 3 helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 lembar rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hukum waris, anak cowok kebagian satu-satu, dibagi orang satu nih, lo satu sama abangnya, gua satu adeknya, berarti sisa satu dong. 3 lembar rambut dibagi 2, sisa 1. Abangnya bilang, dek, ini rambut Rasulullah sisa 1, bagaimana kalau kita potong jadi 2? Ini adiknya punya cinta kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar. Bang, jangan bang, warisan kita ini nggak ada apa-apanya bang. Rambut Rasulullah yang mulia ini lebih berharga dari kita punya warisan bang. Jangan dibelah bang, saya minta jangan dibelah. Nah terus bagaimana? Abangnya usul, udah begini aja, karena abangnya tahu ini adiknya cinta mati sama Rasulullah. Yaudah begini aja bah, ini rambut 3-3-nya buat ente, tapi warisan ente buat aneh. Ditawarin begitu. Nggak apa-apa nih rambut Rasulullah ente ambil semuanya, kamu ambil semuanya, tapi harta warisan kamu buat saya semuanya. Karena kecintaannya yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pakai mikir lagi. Oke bang, deal, salaman langsung. Masya Allah luar biasa. Nih kita kira-kira begini mau apa kagak nih? Milih duit apa milih rambut nih? Tuh kan, jujur banget milih duit. Ini saya lagi ceritain bagaimana hasilnya nanti ya, hasilnya. Begitu ini si adek ini memegang rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masukin di tempat khusus. Setiap hari ini rambut dibuka, dipegang, dia pandang, dia tatap sambil mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, tiap hari. Jadi amaliyah harian dia. Jadi amalan harian dia. Dia buka, dia pegang, dia tatap, Allahumma sholli. Dia bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah muliakan orang yang memuliakan Rasulullah. Allah hinakan orang yang menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun kemudian, ini si abang tadi nih, yang megang 2 warisan tadi, hartanya habis, nggak tersisa sedikit pun. Sedangkan si adeknya tadi yang nggak punya duit sama sekali, hartanya dilipat gandakan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu, ketika ini adek meninggal dunia, ada salah satu orang soleh bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Qul linnas, bulan informasikan kepada seluruh orang. Informasikan kepada seluruh orang.
Man lahu ilallahi ta'ala hajatun, barang siapa yang diantara mereka mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan kepada Allah, fal ya'ti qabra fulani hadza, datang ke kuburan orang ini, wa yas'alillah, kemudian mintalah kepada Allah qada'a hajati, melainkan Allah mengabulkan seluruh permohonannya. Ini anak muda tadi, si adik tadi, karena dia cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, ketika di dunia hartanya diberkahkan oleh Allah. Yang kedua, dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bingung ya, nyampe nggak otak kita? Hartanya miliaran ditukar sama rambut, nyambung nggak? Otak kita nyampe nggak? Habib Zain bilang, sahabat-sahabat dulu kalau seandainya mereka diberikan pilihan surga atau mendampingi Rasulullah, maka semua sahabat saat itu akan memilih, aku lebih memilih mendampingi Rasulullah SAW dibandingkan memilih surga. Masya Allah, udah gak ngaruh surga. Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, seorang bekas budaknya Rasulullah, ya kalau sehari nggak jumpa Rasulullah sakit, datang dia, ya Rasulullah saya kepikiran akhirat. Bagaimana Thauban maksudnya? Kalau nanti di hari kiamat engkau pasti masuk surga, dan surga kamu yang paling tinggi. Ana Thauban ya Rasulullah, saya Thauban ya Rasulullah, kalau seandainya saya masuk surga paling bawah, kita nggak bakal ketemu lagi ya Rasulullah. Itu kalau saya masuk surga. Kalau seandainya Thauban masuk ke dalam neraka ya Rasulullah, niscaya la araka abadan ya Rasulullah, niscaya aku tidak akan pernah lagi bisa memandang wajahmu ya Rasulullah. Jadi yang ditakuti oleh Sayyidina Thauban bukan surga, bukan neraka. Yang ditakutin apa? Nggak bisa ketemu Rasul lagi. Masya Allah, itulah keimanan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, itu yang ketiga, tanamkan maulid ini, tanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, yang pertama modal doa apa? Yakin. Yang kedua sabar. Terus apa lagi tadi kisah yang kedua? Hang deh. Ini makanya saya lihatin tadi kagak ada yang ngatat-ngatat acan-acan. Pulpen bawa pulpen sama buku. Duit bawa duit. Mau ngaji apa mau jajan? Tuman banget, biasain. Acara maulid ke, acara isra ke, acara, bawa pulpen sama buku, catat. Kita amalkan, kita sampaikan ke keluarga kita. Itu ilmu manfaat namanya. Ini makanya mungkin yang ngaji ngulang-ngulang saya doang kali. Saya nggak mau ilmu yang saya sampaikan sia-sia, sejauh-jauh dari Sukabumi, macet banget lagi, beri lapar lagi nih. Aulah tadi sampein apa? Waduh, ini yang pertama modal doa, dua yaitu yakin dan sabar. Yang kedua, selampe siapa tadi? Rasulullah. Yang megang siapa? Masya Allah, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasul. Apal berapa hadis tadi katanya? Ulah berapa tadi? Aduh, 2286 hadis. Makan nih, tamunya siapa namanya tadi? Dah lah tuh. Udah yang tadi lah, biar cepet kelar. Yang tadi dah. Ya udah yang tadi dah. Ubad bin Abdus Somad. Yang ketiga, kisah yang ketiga apa? Bagaimana seseorang begitu cintanya kepada Rasulullah, dia lebih memilih rambutnya Rasulullah dibandingkan harta kekayaan dunia. Di dunianya dikeskan oleh Allah, diberkahkan hartanya. Bukan hanya itu, ini orang dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang berziarah ke kuburnya, dia minta kepada Allah di tempat dia, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib udah datang. Dikit lagi, yang beneran dah. Lah kalau 1 jam lagi saya. Jadi saya cerita lagi nih. emang kesiksa Ustaz itu. Terus saja. Yang selanjutnya di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, ini kisah favorit saya ini. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa yang dikarang oleh Syekh Al-Qadhi Al-Iyad, halaman 192 dikisahkan. Nih anak-anak dengerin. Hei, anak-anak, tadi katanya kan jangan main takol-takolan, jangan ngobrol, bilang Ustaz Mufti nih. Dengerin sini ngomong. Ini cerita semua nih, ceritanya nih. Nabi Muhammad hebat gak tong? Apa kehebatannya? Lah tahu lah. Lah ini bagaimana sih? Upin Ipin, lihat Upin Ipin resep tong.
leresep rambutnya cuma sebiji. Unik amat itu Upin-Ipin. Senang anak-anak. Pak, kalau ingin anak-anak senang kepada Rasulullah, ceritakan kepada mereka kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritain apa aja kehebatan Rasulullah, mukjizat Rasulullah apa aja. Membelah bulan. Awas lagi bilang datang bulan lagi. Membelah bulan apa lagi? Keluar air dari tangannya apa lagi? Awan dinaungin kalau Rasulullah jalan apa lagi? Ini segini banyaknya kagak ada yang nyaut. Ilak, ya Allah. Bagaimana mau cerita ke anak cucu? Rasulullah hebat, tong, lu dengerin. Hebat Rasulullah. Apa bak kehebatannya? Ya pokoknya begitu dah pokoknya dah. Hebat aja udah pokoknya dah. Jadi banyak nanya lu. Lah, bagaimana bisa begitu? Nih, saya kasih tahu, anak-anak dengerin. Salah satu kehebatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersyahadatnya biawak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apaan tadi barusan kehebatan Nabi kita? Biawak, syahadat. Tahu biawak? Syahadat. Ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Badui, baru pulang memburu biawak, dia panggul biawak. Begitu dia lewat, dilihat ada kumpulan orang nih. Ada satu orang yang begitu dimuliakan, ada satu orang yang begitu diagungkan, ada satu orang yang begitu dihormati. Ditanya, bro, itu siapa? Bro, zaman dulu ada bro. Itu siapa? Ini Nabi Ibrahim. Ini adalah Rasulullah. Ini adalah utusan Allah. Oh, utusan Allah. Siapa namanya? Muhammad. Oke, Muhammad. Ini bari manggul biawak. Begitu dia tahu kalau satu orang yang begitu dihormati adalah utusan Allah, dia tahu namanya Muhammad, dia panggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallati wal uzza, demi Tuhan Lata dan demi Tuhan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah salah satu nama berhala yang ada di Mekah sana. Mereka bersumpah dengan nama-nama Tuhan mereka berhala. Wallati wal uzza, demi Tuhan Lata demi Tuhan Uzza, la amantu bika au yu'mina bika hadzal dhab. Aku tidak akan beriman dengan kerasulanmu, aku tidak akan beriman dengan kenabianmu sebelum biawak ini yang lebih dulu beriman kepadamu. Masya Allah. Nabi Muhammad ditantang apa barusan? Muhammad, pokoknya gue nggak percaya nih ya lu nabi nih. Kalau orang sini bilang orang Titik Rahmat, gue kagak percaya pokoknya sama lu. Bisa nggak lu nih? Ini biawak nih, syahadat. Gimana caranya? Kalau ini biawak bisa syahadat, gue baru masuk Islam. Ini tantangan enteng apa berat? Berat luar biasa. Mana ada biawak ngomong? Kagak ada. Ini mendengar tantangan dari Arabiyun, dari orang Arab Badui ini, Rasulullah hanya senyum lalu mengatakan atlikha, lepaskan itu biawaknya. Dilepasin ini biawak. Begitu ini selesai dilepaskan, dipanggil oleh Rasulullah, ya Dhab, wahai biawak, ta'al kesini. Fa'ajabahu bilisanin mubin. Ini biawak menjawab dengan jawaban yang fasih, labbaik wa sa'adaik ya zainaman wa fal qiyamah. Apa katanya Pak? Nih saya ulangin nih ya, saya ulangin nih. Biawak dipanggil sama Nabi nih, biawak nih. Biawak dipanggil sama Nabi. Ya Dhab, hei biawak, sini. Dia jawab itu biawak, labbaik wa sa'adaik ya zainaman wa fal qiyamah. Apa katanya tadi biawak tadi dia ngomong? Deh lu kalah sama biawak. Dah bagaimana sih? Bahasa Arab gampang. Tong, dengerin. Bang, Pak, bahasa Arab itu gampang. Saya 7 tahun kurang lebih di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, orang gila di sana ngomong Arab. Kagak percaya. Lah beneran ya? Saking gampangnya bahasa Arab, anak kecil di sana ngomong Arab, Tat. Ini tua kagak ada yang bisa nih, gimana sih? Kalah anak kecil romannya. Nih, uniknya bahasa Arab. Sebelum saya lanjutin cerita, bahasa Arab itu bahasa yang kaya, sensitif. Nggak boleh kesenggol dikit berubah makna dia. Bahasa Arab tuh. Apa bedanya antara rojim dengan rahim? Ini Ramana bengong lapar kayaknya nih. Apa bedanya ar-rahim dengan ar-rajim? Kan bismillahirrahmanirrahim tuh ya, rahim tuh. Kalau rajim a'udzubillahi minasyaiton, ar-rajim. Apa bedanya? Titik, tibang titik mengapaan? Antara ar-rahim dengan ar-rajim bedanya apa? Titik, senggol dikit itu huruf jim jadi apa? Jadi ha jadi rahim. Ini kejadian nih sama Abu Nawas nih. Abu Nawas gedog banget sama presiden, benci banget dia.
dia tulis gede-gede di pelang, Al-Maliku Ar-Rajimu, raja yang terkutuk. Wah, saking gedegnya dia. Ada yang moto jepret broadcast viral. Kayak zaman sekarang. Viral ini rame nih. Wah, Abu Nawas tangkap ini, tangkap udah dia pasti nih. Lah buktinya kuat. Menghina kepala negara, dihina. Raja yang terkutuk. Abu Nawas punya intel. Abu Nawas, lu kabur dah cepetan dah. Lah mengapa? Raja merombongannya kemari mau nangkep lu. Gua kabur juga percuma, pasti ketangkep juga. Dia mikir Abu Nawas terkenal apa? Cerdik. Dia pikirin itu tulisan, dia hapus titiknya. Jadi apa? Al-Maliku Ar-Rahim. Ini raja kagak pakai niat, main sepak aja, sini lu. Kurang ajar lu, ngina-ngina gua. Lu kan udah nulis begitu, lihat dah. Jadi berubah. Yang awalnya Al-Malikur Rajim, raja yang terkutuk, berubah menjadi Al-Malikur Rahim, raja yang penyayang. Oh, coba bayangin. Kagak jadi tangkap itu dia. Terus bahasa Arab tuh kaya. Kayaknya apa? Saya mau tanya, kita kentut kecil sama kentut gede ada bedanya kagak? Ngomong, lo kentut tuh gede lo, lo kentut kecil lo, kagak ada. Mau gede ke mau kecil ke, ya kentut udah, bener kan? Arab mah beda. La tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat kalian, kata Rasulullah, sebelum kalian berwudu dari hadas. Ada orang dari Hadramut nanya sama Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mal hadas? Hadas itu apa? Fusaun waduratun. Fusaun waduratun. Hadas itu adalah kentut kecil sama kentut gede. Tuh. Bahasa Arab dibedain, mana yang kentutnya kecil, mana yang kentutnya gede. Indonesia ada nggak model begitu? Lo kentut lo Andrean lo, kentut lo bobokan lo, kagak ada. Kentut mah kentut aja udah sama. Ini kehebatan bahasa Arab. Belajar karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Ada orang tuh bilang nggak usah sok Arab-Araban, bodoh amat. Gua gak mau tahu, sebab bahasa penghuni surga nanti adalah Arab. Cintai Arab karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab. Udah begitu aja udah. Jangan pakai ngikutin sablang-sablang, udah yang lurus-lurus aja dah. Ya, paham ya? Apa tadi saya lagi apa tadi? Biawak. Ini biawak. Lepasin itu biawak. Oke, dilepasin. Dob, ta'al, biawak sini. Kemudian biawak mengatakan labbaik wa sa'daik ya zaina man wafal qiyamah. Aku sambut, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati, wahai nabi akhir zaman yang sudah dekat zamannya dengan hari kiamat. Kata siapa itu? Kata biawak khutbah. Masya Allah, luar biasa. Biawak pidato. Ditanya, ya Dob, hei biawak. Ini sebelum saya lanjutkan, makanya kalau dipanggil orang tua, ini ada adat Betawi cakep nih. Kalau dipanggil sama orang tua apa? Tong, jawabnya apa? Bek, gitu ya. Itu singkatan itu kurang lempeng itu. Yang jelasnya adalah labbaik. Aku sambut panggilanmu ayah. Aku sambut panggilanmu ibu. Itu. Masa kita kalah sama biawak? Dipanggil tong, oi, dipanggil oi. Biawak dibilang biawak, labbaik, wasa'daik. Ini dipanggil ai oi sama orang tua. Jangan. Berarti kalau ada orang yang dipanggil sama orang tua ai oi lebih mulia siapa? Nah, biawak dah tuh. Dipanggil, begitu udah menghadap Rasulullah, ngobrol ini biawak. Ya Dob, man ta'bud. Wahai biawak, siapa yang kamu sembah? Ini biawak mengatakan alladzi fis sama'i arshuh wa fil ardi sultanuh wa fil bahri sabilu wa fil jannati rahmatuh wa fil nari iqabuh. Kata siapa itu? Apaan katanya tadi? Hebatnya tuh biawak bisa khutbah. Alladzi fis sama'i arshuh, yang di langit arsy-Nya. Wa fil ardi sabilu wa fil bahari sabilu, yang di lautan yang di daratan kekuasaannya. Wa fil jannati rahmatu, yang di surga rahmatnya. Wa fin nari iqabuh, dan yang di neraka azabnya. Begitu beres menjawab, ditanya lagi Nabi, wa man ana? Hei biawak, terus saya siapa? Saya siapa? Ini biawak mengatakan anta rasulu rabbil alamin wa khatamin nabiyyin qad aflaha man saddaqat wa kadzdzaba man wa khaba man kadzdzabak. Engkau adalah Muhammad, adalah utusan Allah, nabi akhir zaman, tidak ada lagi nabi setelahmu wahai Muhammad. Orang yang beriman dengan kenabianmu dia beruntung, orang yang menolak kenabianmu dia celaka, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa itu barusan? Kata biawak. Ini ilmu buat kita. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi palsu, ada orang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan dipukulin. Jangan Pak.
Ya, kalau ada orang ngaku nabi jangan dipukulin. Kita yang di penjara zaman sekarang mah, yang salah jadi benar, yang benar jadi. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi palsu, buru-buru kita nyari apa? Ya, cari biawak buru-buru. Nah, nih sini lo gue bilang ini. Nabi gue mah keren. Biawak syahadat. Kalau lu benar-benar nabi, coba dah bagaimana caranya? Ini syahadat, ini biawak syahadat. Coba dah. Kalau memang tuh syahadat, biawak bisa bersyahadat, benar tuh nabi itu. Tapi mustahil. Kenapa? Mukjizat itu dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Tidak akan dimiliki oleh orang-orang biasa kayak kita. Paham? Paham? Apaan? Biawak. Apaan biawak? Coba itu. Yang terakhir. Ayo kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang terakhir, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Siapa? Hei anak-anak, ini nama-nama sahabat nih. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Siapa? Ketika beliau sedang berada di kebunnya, datang anaknya mengabarkan, bapak Nabi kita Rasulullah wafat meninggal dunia. Begitu ini bapak Abdullah bin Zaid ini mendengar kabar Rasulullah meninggal dunia, dia angkat tangannya tinggi-tinggi, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Allahumma adhib basari, wahai Allah butakan mataku, wahai Allah cabut penglihatanku, hatta la ara ba'da habibi Muhammadan ahada. Sebab setelah wafatnya kekasihku Muhammad Rasulullah SAW, aku tidak ingin lagi memandang wajah seorang pun setelah ini. Cabut mataku ya Rasul, wahai Allah. Kemudian tangannya dia turunkan, dia usap ke wajahnya. Saat itu juga matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak sanggup lagi, tidak mampu melihat wajah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi, walaupun kita tidak sezaman dengan Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita agar kita bisa bertegur sapa, bisa memandang wajah Rasulullah SAW walaupun hanya lewat mimpi. Ini ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiai, para guru, tuan guru, mohon maaf apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, yang salah, yang kurang enak didengar, yang enggak enak diterima hati. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.